Nah, ini juga ada di dalam buku The King sebetulnya ya. Kalau nggak salah sih. Lupa ini. Kita mulai dengan kata yang pertama. Apa artinya continuously? Yuk. Oke, sip. Continuously artinya adalah terus-menerus. Kata yang kedua ada kata certain. Apa itu certain? Yakin, tertentu. Oke. Dalam teks-teks lebih sering artinya ini adalah tertentu. Meskipun ada kata yang lain artinya yakin. Jadi satu kata bisa punya banyak arti ya. Oke, lanjut dengan kata convert. Pasti convert? Ya, betul sekali. Mengubah. Sering kan kalian convert sebuah file ke misalnya dari bentuk DOCX menjadi ke PDF gitu ya, mengubah. Nah, ini punya yang namanya sinonim. Ada yang tahu sinonimnya ini dulu? Convert, yang artinya mengubah, ini punya sinonim. Apa aja sih sinonimnya? Kita perlu tahu. Oke, satu change. Apalagi sinonimnya? Huruf kedua T. Huruf pertamanya T, ada yang tahu? Oke, absorb, terserap, return kembali. Oke, boleh. Terserap. Return artinya kembali. Transform, betul sekali. Jadi yang namanya convert itu bisa bersinonim dengan change, bisa bersinonim dengan transform. Bisa juga pakai kata yang lain, namanya kata ini, alter. Oke, during artinya selama, betul. Absorb terserap, cause menyebabkan. Kalau opposite, oke, tanaman, plants. Tadi ada yang jawab opposite, di depan, oh bukan. Kalau di depan itu in front of atau before. Nah, itu artinya di depan. During bukan selama. Selama, opposite tidak mendukung. Oh iya. Nah, yang namanya tidak mendukung itu artinya berlawanan, ya kan? Mm-mm. Oke. Ya, terbalik, iya, berlawanan. Intinya adalah berlawanan gitu ya, kalau opposite. Oke, yang mau screenshot silahkan yuk. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Udah ya? Yuk, sekarang kita masuk teksnya. Nah, ini kalau nggak ngintip pembahasan di The King bisa jawab nggak? Karena ini ada di buku. Oh, belum screenshot. Oh ya, oke. Dah? Oke, yuk. Nah, ini kalau nggak ngintip pembahasan yang ada di The King, bisa nggak menjawab? Wah, lupa ini misalnya nggak megang bukunya ini soalnya ya. Nah, sekarang coba-coba aja dulu ya. Jadi nggak usah lihat pembahasan, nanti sama sih pembahasannya. Ini artinya berarti bukunya belum pernah dibahas. Oh, insya Allah bisa. Alhamdulillah ya. Oke, yuk sekarang. Manakah berikut ini yang akan menjadi judul terbaik? Ada nggak di buku? Ada kayaknya. Mm-mm. Menjadi judul terbaik di dalam bacaan. Goce pasti benar. Apakah iya C untuk cinta ya? Kebanyakan sudah menjawab jawabannya B. Two nitrogen processes. Tetapi ada yang jawab A juga. Oke. Seperti tadi pesannya Kak Ari. Nah, kenapa ini tak bahas di sini? Karena ini kan tipe teks yang bikin kita sering kejeglong namanya ya, kalau dalam bahasa Jawa. Kita mulai dari kalimat pertama di paragraf 1. Nitrogen fixation. Ketika kita menjumpai sebuah istilah scientific ilmiah seperti ini, kita nggak tahu apa itu fixation. Udah skip aja, jangan terlalu khawatir gitu ya. Oh, fixation, ya mungkin aja fiksasi gitu aja ya, ngerti kayak gitu. Jadi nitrogen fixation adalah sebuah proses by which yang mana nitrogen itu terus menerus fed into biological circulation. Oke.
Biasanya kita mengartikan kata fed. Fed ini kata kerja bentuk pertamanya adalah feed. V2-nya menjadi fed, V3-nya menjadi fed. Ini artinya adalah memberi makan. Loh kok nggak nyambung di konteks ini? Nah, yang namanya terjemahan itu tidak bisa plek ketiplek sama. Jadi kita pakai yang namanya apa ya? Penghalusan, sesuaikan konteks. Jadi terus-menerus kalau fed into biological circulation berarti terus-menerus dimasukkan gitu ya ke dalam sirkulasi biologis. Di dalam proses ini, alga tertentu dan bakteria tertentu mengubah nitrogen menjadi amonia. Berarti paragraf 1 bahasanya adalah tentang nitrogen fixation. Sekarang paragraf 2 kita lihat. The opposite process, proses kebalikan dari denitrifikasi mengembalikan nitrogen ke udara. Nah, berarti di sini kita dapat satu proses yang berbeda. Jadi di sini ada prosesnya namanya denitrifikasi. Mengembalikan nitrogen ke udara. Selama proses denitrifikasi, bakteri menyebabkan beberapa nitrat dari tanah berubah menjadi gas nitrogen. Nah, di dalam gaseous form, nitrogen kembali ke atmosfer. Nah, berarti ada dua proses di sini. Jadi tidak hanya proses of nitrogen fixation, ini proses, ini paragraf 1 doang. Kan kita diminta teks, ini harus ada dua paragraf. Berarti ini harus masuk, ini harus masuk. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Biasanya punya buku tapi kadang-kadang belum dibaca karena nggak sempet. Nah, oke, jadi yang jawab A salah, B benar, C salah. Karena ini adalah kembalinya nitrogen ke udara. Halaman berapa coba dilihat, ini masih bab pertama main ID itu. Coba buka langsung tentang, nah ini 393 nih. Oke. Karena Kari nggak pegang bukunya ya. Udah ketemu nggak? Nah, ini kosakatanya pahami dulu. Oh, harus ngelihat pasti gitu enggak? Iya, jadi kan penting supaya kita dapat gambaran ini prosesnya kapan sih? Nah kan gitu. Nah kalau di sini misalnya nitrogen fixation is ini menggunakan bentuk present tense. Berarti kita bicara tentang sebuah fakta kan gitu. Atau yang namanya general truth. Nah jadi itu pentingnya kenapa kita perlu belajar tenses. Jadi untuk tahu aja, untuk memudahkan kita paham. Lanjut ya. Oke, sekarang. Ya, kosakata berikutnya. Kita punya kata tree ring. Tree artinya pohon. Ring artinya cincin. Loh, maksudnya apa kalau tree ring? Cincin pohon. Cincin pohon itu namanya bukan tangkai, lingkar pohon. Betul. Jadi biasanya kalau kita motong pohon, misalnya pohon jati, itu kan ada pola ya ketika kita potong itu. Apa sih istilah biologinya kambium gitu ya? Ada dia punya kambium ada. Nah, oke, yang kedua age itu artinya umur, benar. Weight artinya berat, oke. Apalagi add menambah, oke. Terus as well as maupun, oke betul. As well as bisa artinya maupun. Bisa diartikan simply kita ngertiinnya juga gitu. Evidence bukti, iya benar. Kemudian earthquake gempa bumi. Oke, roots itu artinya adalah akar. Oke, environment silakan dipilih kata yang sudah paham. Oke, shift itu berubah. Iya, bisa berubah, bisa bergeser. Terus
Apalagi nih masih banyak yang kosong nih. Such as, seperti, benar sekali kata paling sering muncul. Such as seperti. Terus, yuk masih ada kata reflect. Nah, tilting, betul. Tilt itu artinya miring. Gitu aja ya. Determine, iya, betul. Ini artinya menentukan. Ini kata penting ya, nanti sering kamu jumpain dalam teks. Petrified, membatu, betul sekali. Yang nonton filmnya Harry Potter mungkin masih ingat ada satu mantra. Petrificus totalus. Nah, kayak gitu ya. Reflect, mencerminkan, betul sekali. Oke, yang masih belum terjawab ada tiga kata. Ada kata breakage, kerusakan, betul. Bisa juga break, ini artinya patahan. Mm-mm. Kok tahu Kak? Oh iya, Kak Ari itu penggemarnya Harry Potter dulu. Jadi mulai dari bukunya dibaca, filmnya ditonton, sampai hafal. Considerable, besar, iya. Kemudian disruption, gangguan. Oke, sip, sudah selesai nih. Kosakatanya terjawab semuanya. Alhamdulillah. Nah, dah yuk yang mau screenshot boleh screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut.